Haramtu iku wis ngaharamkeun isun adzulma ing pendoliman ala nafsi ing atase awak dheweke isun. Wa ja'altuhu lan andadikakeun isun hu ing dzulma bainakum ing dalam antarane sira kabeh muharraman ingkang den haramaken. Fala tadzalamu maka aja saling zalim sira kabeh. Ya ibadi he pirang-pirang hamba isun kullukum utawi sakabeh sira kabeh dhalun iku kang sasar illa man hadaituhu angin wong kang aweh hidayah isun hu ing si man hu ing si dhalun. Fastahdu mangka jaluk hidayah sira kabeh ni ing isun. Ahdikum mangka bakal ngawehaken hidayah isun kum ing sira kabeh. Ya ibadi he pirang-pirang hamba isun kullukum utawi sakabeh sira kabeh. Jai'un iku kang luwe atau kang lapar. Illa man angin wong kang wis aweh papanganan isun hu ing si ja'i atau si man. Fastatimu mangka jaluk aweh papanganan sira kabeh ni ing isun. Atimukum mangka bakal aweh papanganan isun kum ing sira kabeh. Hadirin jamaah ratib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa mengulang kembali rutinitas kita setiap malam Selasa. Pembacaan ratib al-idrus, salawat dan kajian-kajian pada malam Selasa. Pada kesempatan ini sedikit saya akan menjelaskan hadis qudsi atau firman Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan hadis qudsi. Bagaimana kata Allah, ya ibadi. Allah memanggil kepada hamba-hambanya. Allah memanggil kepada makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Allah? Allah memanggilnya dengan kalimat ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah masopan, padahal kepada ciptaannya manggilnya hamba. Beda dengan kita. Kalau kita woi gondrong langsung. Allah mah luar biasa. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Artinya hamba di sini siapapun jenisnya, turunan siapakah dia, anak siapakah dia, maka panggilan dari Allah dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ibadi. Beda dengan hambanya memanggil saudaranya sendiri, hei tukang zina, hei ahli neraka. Wih, serem banget ya. Allah mah kagak mengajarkan begitu. Tapi Allah memanggilnya ya ibadi. Mau hambanya dia itu pendosa, mau hambanya itu ahli ibadah, tetap dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ibadi. Maka dari kalimat ini kita bisa mendapatkan pelajaran. Artinya seburuk apapun manusia yang ada di depan kita, jangan sampai kita menyebutkan keburukan orang tersebut. Karena Allah telah mengajarkan kepada kita dengan kalimat ya ibadi. Wah, subhanallah. Orang mangkarak batur goreng seeutik baik. Wah, subhanallah. Ah, mana mah tukang zina. Mana mah tilok salat lah terus kita gitu. Jangan. Nah, kita dapat pelajaran dari diskusi di sini. Bagaimana kata Allah ya ibadi, wahai hambaku. Inni haramtu ad-dzulma.
Sesungguhnya aku yang maha agung, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Haramtu ad-dulma, aku telah mengharamkan pendoliman. Jadi dolim terhadap orang lain, Allah mengharamkan. Jadi dolim kepada orang lain, hukumnya haram. Berarti ketika kita mengambil hak orang lain, itu pun namanya dolim. Awas nih, perlu diingat nih. Ini haramtu ad-dulma, kata Allah. Dipanggil oleh Allah, diajak oleh Allah, diingatkan oleh Allah dengan kalimat ya nida. Hei hamba-hambaku, ini haramtu ad-dulma. Aku telah mengharamkan adanya pendoliman. Apa dolim? Menganiaya orang lain, mengambil hak orang lain. Itu namanya adalah dolim. Maka dari itu kata Allah, karena dolim ini diharamkan olehku, waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan dolim ini diharamkan untukmu, fala tadzalamu, maka jangan saling dolim mendolimi. Artinya bagaimana jangan saling mendolimi? Ketika saya didolim oleh orang lain, ya saya jangan balas ngedolim. Kalau saya didolimi orang lain, saya ngebalas dolim, sama pada. Kan gitu. Maka Allah mengharamkan pendoliman untuk dirinya. Dan dolim ini pun dijadikan oleh Allah untuk kita sebagai hambanya. Jangan sampai ada saling dolim mendolimi. Kenapa demikian? Karena Allah mengharamkan adanya dolim. Ustaz, saya ini didolim, hak saya diambil oleh orang lain. Apakah saya juga harus mengambil hak orang lain pula? Dulu saya dikorupsi, sekarang apakah saya boleh korupsi lagi? Nah, tidak bisa begitu. Maka itu hukumnya adalah haram. Ini firman Allah yang dimaksud di dalam hadis qudsi. Bukan Al-Quran, tapi hadis qudsi. Nah, itu satu yang diingatkan. Yang kedua kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, seluruhnya engkau dhalun, engkau adalah orang yang tersesat. Kita ini semuanya orang yang tersesat. Illa man haidatuhu, terkecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada kita. Maka kita diberikan hidayah ini karena Allah subhanahu wa ta'ala sayang dengan kita. Karena sejatinya seluruh manusia itu tersesat. Terkecuali orang yang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan nunggu hidayah. Kalau kita mah kenapa belum sholat, belum dapat hidayah, salah. Kan gitu ya? Belum dapat. Kalau kita mau ngomong gitu, kenapa sih kagak sholat, kenapa kagak ngaji, belum dapat hidayah. Belum dapat. Maka hidayah itu bagaimana kata Allah? Fastashhidu, maka bersegeralah, cepat-cepatlah kalian meminta petunjuk dariku, kata Allah subhanahu. Jangan menunggu, tapi harus meminta. Dah, saya mah bagaimana dipanggilnya aja sama Allah. Harus minta, harus memintalah. Nanti kalau udah kaya mah nanti juga kalau sama Allah dikayain mah kaya. Harus minta kaya. Dah, bagaimana Allah aja nanti udah ke Mekah. Harus minta pengen ke Mekah. Gitu, jangan begitu. Maka kenapa demikian? Karena seluruh manusia itu tersesat terkecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah mengajarkan kepada kita, fastashhidu, maka
pintalah hidayah kepadaku, kata Allah Subhanahu. Boleh minta. Kayak doa tadi, Allahumma ajirna min ghairi darar. Ya Allah, berikan keselamatan. Min ghairi darar wa aghnina min ghairi batar. Ya Allah, berikanlah kekayaan. Harus minta. Jangan sampai kagak, ya aku ngomong bagaimana nanti aja, bagaimana Allah mau kaya ke mau kagak, jangan. Harus minta, nih dalilnya. Fastashidu, maka harus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi meminta miskin, wajar. Nabi itu minta miskin. Kenapa Nabi minta miskin? Karena Nabi mah semuanya dipersiapkan untuk Nabi. Dipersiapkan untuk Nabi. Makanya Nabi mah kagak mau umatnya miskin. Repot. Kan ya? Karena ibadah pun butuh dengan dunia. Maka pinta kepada Allah, Allahumma ajirna min ghairi darar wa aghnina min ghairi. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan tanpa uji. Minta kaya, tapi kekayaan yang tidak menjadi ujian. Karena banyak orang diberikan kekayaan, kekayaan itu menjadi hebat tuh doa ratib itu. Allahumma ajirna min ghairi darar wa aghnina. Minta kaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kekayaan itu bukan menjadi ujian. Karena kebanyakan kekayaan itu menjadi. Kenapa kekayaan menjadi ujian? Karena kagak dipinta. Diberi kaya sama Allah, taunya mak kaya itu menjadi. Dia belum baca ratib berarti. Belum baca. Tapi kalau harta yang kita pinta, kekayaan yang kita minta, Allah berikan kepada kita, insya Allah tidak akan menjadi ujian. Kebanyakan mah anak, istri, kaya semua menjadi ujian, tidak menjadi nikmat. Kenapa? Karena tidak dipin. Sedapat-dapatnya. Ternyata pas sedapat-dapatnya mah kagak kuat. Kalau minta itu udah pasti siap. Kalau minta sudah pasti siap. Kita minta nih, pasti kita siap menerima. Kalau dikasih-kasihnya, padahal mau gue kagak butuh, ngapain dikasih juga? Nah gitu. Maka pintalah apapun itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama hidayah. Bisa beribadah, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nunggu hidayah datang, tapi mintalah hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika sudah dipinta janji Allah, ahdikum, aku akan memberikan hidayah kepadamu. Itu janji Allah. Jadi setiap kita meminta kepada Allah hidayah, ahdikum, Allah akan memberikan hidayah itu kepada kita. Alhamdulillah. Makanya ketika orang diberikan hidayah mau sholat, karena kagak dipinta, pas dapat hidayah mau sholat. Karena kagak dipinta, lepas lagi tuh hidayah. Betul ya? Betul ya? Allah berikan kekayaan kepada kita karena kita kagak minta. Artinya kagak minta, lepas lagi tuh kekayaan. Karena kita tidak siap untuk menerima kekayaan itu. Tapi kalau seandainya kita minta, berarti sudah siap menerima kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Minta, makanya minta, mau kaya, minta sama Allah. Seperti doa ratib tuh. Allahumma ajirna min ghairi darar wa aghnina min ghairi batar. Jangan sampai diberikan dunia, berikan kekayaan menjadi ujian, melainkan kekayaan menjadi bekal untuk ibadah, tidak jadi uji. Diberikan kekayaan, bukti tanda syukur mengenal Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Subhanallah. Karena ulama itu gurunya Imam Syafi'i, ada yang kaya. Gurunya Imam Syafi'i itu kaya, Imam Malik itu kaya. Walaupun Imam Syafi'inya awalnya kurang cocok tuh ngelihat kiai kayak kiai kok mobilnya bagus-bagus. Kiai mobilnya, rumahnya tingkat-tingkat. Awalnya mah kagak cocok. Awalnya mah kagak cocok. Oh ternyata ketika sudah dialog, kalau seandainya kekayaan ini diberikan kepada orang yang tidak iman kepada Allah, pasti kekayaan ini dipakainya hal-hal yang negatif. Betul. Tapi kalau kekayaan ini diberikannya kepada kiai-kiai, ulama-ulama, pasti ditasarufkannya pun kepada yang baik-baik.
Nah, begitu ya. Oh, maka dari itu Imam Syafi'i, oh ternyata boleh jadi orang kaya. Wah, subhanallah. Jadi kita jangan berpandang buruk ketika ada seorang kiai itu kaya. Karena kayanya kiai beda dengan kayanya orang bodoh. Orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu diberikan kekayaan, belum tentu itu ditasarrufkan kepada hal kebaikan. Tetapi ketika orang yang berilmu diberikan kekayaan oleh Allah, tentu akan ditasarrufkan kepada kebaikan. Majlis, pondok, santunin yatim, ngurusin janda, segala macam. Betul? Nah, subhanallah. So, kayak Cidahu, Abuya Cidahu, Abuya Muhtadi. Bukan kagak kaya, kaya. Warisan dari bapaknya aja kagak habis-habis. Tetapi kekayaan dia itu ditasarrufkan, bikin rumah sakit, bikin jalan. Coba kalau kita nambah istri. Bener ya? Nah, itulah kekayaan yang diberikan kepada ulama-ulama Allah Subhanahu. Maka kita pun minta kaya. Minta yang penting ditasarrufkan untuk kamu jadi orang miskin aja dah katanya. Nah, jangan cemen. Ya, karena ibadah butuh dengan dunia. Karena doa sapu jagat pun Rabbana atina fid dunya. Dunia dulu. Bukan Rabbana atina fil akhirah, bukan. Tapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena mau apapun itu mintanya di dunia. Karena akhirat udah kagak bisa apa-apa. Kalau miskin mulu sana mah. Nah, kalau akhirat mah udah miskin. Udah miskin beneran kalau sana. Kalau miskin. Makanya pintalah segala sesuatu ketika kita di dunia. Minta dunia kepada Allah, tapi untuk wafil akhirati hasanah. Nah itu. Tapi pinta dunia untuk jalan akhirat, menopang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillah kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, seluruhnya engkau adalah orang yang tersesat, terkecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu pintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah itu ahdikum, niscaya aku akan memberikan hidayah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Ini dari Allah, hadis qudsi. Yang kedua, ketiga. Ya ibadi kullukum za'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum. Yang ketiga, wahai hambaku kullukum, wah kamu seluruhnya, za'iun itu orang yang lapar. Kita ini adalah orang yang selalu lapar. Ila man at'amtuhu, terkecuali orang yang diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya manusia itu kelapar, terkecuali hanya orang-orang yang diberikan makanan oleh Allah Subhanahu. Maka kita pun harus minta. Fastatimu, mintalah kepadaku, kata Allah, makanan-makanan yang kau suka. Makanan-makanan yang kita suka. Maka kata Allah, atimukum, maka aku akan memberikan makanan itu. Alhamdulillah. Jadi Allah itu tergantung bagaimana kita mintanya. Nah, Allah itu tergantung bagaimana kita minta lagi. Saya memintanya segini aja sudah cukup lah. Ya. Jangan. Maka terus Allah makin sering dipinta, makin senang. Beda dengan kalau manusia sering dipinta, sering bosi-bos. Kalau Allah mah tidak. Makin sering kita meminta, mengulang-ulang doa kita nih. Tiap Selasa, Allahumma ajirna min gori dororo agina min gori bator. Tiap Selasa kita baca doanya itu. Kagak ganti-ganti. Doanya kagak ganti. Kita mah ada bosen tuh. Allah makin sering-sering kita mengulang-ulang doa kita, walaupun tidak langsung diijabah, Allah itu senang sejauh mana mintamu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang menggoes sepeda. Ya. Terus walaupun lelah, 1000 lelah, ketika
goesnya masih berjalan, maka suatu saat akan sampai kepada finishnya, akan sampai kepada titiknya. Seperti halnya orang yang berdoa, sekalipun tidak diijabah, tetapi ketika terus mengulang doa-doa itu, maka akan sampai finish kepada tujuan yang dituju. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun jangan bosan-bosan. Kita punya wiridan sholawat doang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau punya doanya cuma Robbana atina fid dunya hasanah. Itu mulu. Sampai bosan kita. Terus. Apapun doanya itu. Suatu saat akan sampai finish. Apa yang kita cita-citakan. Sampai kepada finish. Ujung yang kita harapkan. Itu hasil daripada doa kita mah baru sebulan dikasih wiridan sama kiai. Ih, ini mah kagak mempan gitu. Bohong aja nih kiai, bohong katanya, ini mah kagak manjur ini mah. Aduh. Dikasih ini kagak manjur, dikasih Fatihah kagak manjur. Bohong, ini mah kiai, ganti lagi. Wiridannya ganti lagi. Pertama waqiah. Waqiahnya berapa? 7 kali. Wah, waqiahnya 7. Miskin juga, kagak mempan-mempan juga. Kayaknya harus ganti obat kayaknya ini. Ganti tabarok. Masih kagak mempan juga. Ganti salawat nariyah. Masih kagak mempan juga. Ternyata bukan peluruh yang kagak mempan. Kitanya yang kurang continue. Sebab kalau kita kan begitu ya. Ya, kita punya sesuatu ngewirid nih. Punya hajat begini, udah malam-malam sholat, segala macem. Tapi kok kagak hasil-hasil ini. Ustadz bohong aja kayaknya nih. Kamu, hah? Padahal baru ngegoes. Padahal baru ngegoes. Goesan pertama udah pengen sampai nggak bisa terus goes. Sampai akhir hayat kita terus goes. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak ditemukan di dunia akhirat apa? Pasti. Nah, gitu. Dan pasti Allah itu tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Tidak akan pernah zalim. Sedikit kebaikan yang kita lakukan bisa menghantarkan kepada kebaikan pula. Alhamdulillah. Tahadusan bin Iman mungkin yang tadi saya ceritakan, Allah bisa hantarkan saya datang ke kota suci Mekah. Kota yang mana seluruh manusia merindukannya. Orang yang beriman pasti merindukan 2 kota itu. 1 Mekah, 2 Madinah. Kenapa disebut tanah haram? Tanah haram, tanah yang dimuliakan. Makanya di sana panggilnya halal, haram, halal, haram. Haji, halal, haji, haram. Cuman gitu doang. Datang ke Indonesia jadi gelar padahal haji mah kagak ada gelar, kagak ada gelar. Cuman karena sering ngedengar orang Arab di sana nih manggil orang Indonesia mau belanja, haji haram, artinya mah kagak boleh, kagak menang segitu. Harganya 300 rial, kita tawar 200 rial. Kata dia bagaimana? Haram, kan serem tuh. Kata dia begitu. Kata kita halal, harus begitu. Datang ke Indonesia jadi gelar Di sana cuma 2 kalimat. Halal, haram. Kita mau belanja aja, dia nawarnya 200.000, ini dong, dia jawab 150. Haram, haram. Kata kita, halal. Oh, kayak bini saya, murah mulu dia mah. Belanja murah mulu dia mah, hebat. Hebat dia mah. Karena disangkanya bukan orang Indonesia, disangkanya orang Pakistan. Wah, luar biasa. Disangkanya belum punya suami. Kesel juga gue suaminya, kata gue nih. Kacau juga kata gue nih. Kacau juga ini lakinya, kata gue babet juga nih. Kacau juga ini pedagang si Pakistan, kata saya nih. Dianggap belum punya laki, disangka 16 tahun bini saya, Gi. Luar biasa, Masya Allah. Ini sana kalimat cuma 2, halal, haram, halal, haram. Haji, halal, haram. Haja, halal, haram. Gitu doang. Subhanallah. Datang ke Indonesia jadi gelar padahal ibadah mah tidak ada gelar. Ibadah itu tidak ada karena cuman sudah menjadi tradisi orang yang pulang di tanah suci dipanggil gitu doang. Padahal ibadah mah bukan untuk gelar.
Jangan sakit hati setelah pulang haji gak dipanggil haji. Ongkos gua mahal. Antrinya 20 tahun, blow on tuh. Belum terlatih. Jangan. Karena ibadah bukan untuk gelar. Ibadah mah bukan untuk gelar. Itu mah hanya panggilan orang Arab sana ketika memanggil orang yang sedang melaksanakan haji dengan panggilan haji, haja, halal, haram, haji, haja, halal, haram gitu. Kalau mahal, halal. Kalau murah, haram gitu. Subhanallah, mantap lah pokoknya. Bener, saya banyak sakit hati saya bawa istri saya. Dirayu orang mulu. Subhanallah. Aduh, subhanallah. Muncar cahayanya bini saya di sana. Subhanallah, alhamdulillah. Nah itu. Jadi kata Allah, kullukum ja'i, seluruhnya kita ini adalah orang yang kelaparan, terkecuali orang yang diberikan hidangan makanan oleh Allah Subhanahu. Artinya sekalipun makanan kita konsumsi, jika Allah tidak memberikan kenyang kepada kita, nggak bakalan kenyang. Gembul untuk bahasa Sunda nama. Bahasa Sunda itu gembul, molog. Nah, ya, karena yang memberikan kenyang dan tidaknya itu bukan makanan, tapi yang memberikan kenyang adalah Allah Subhanahu. Jangan punya keyakinan bahwa yang memberikan segar itu adalah air, yang memberikan kenyang itu adalah makanan. Tapi yang memberikan hilangnya haus, hilangnya lapar itu adalah Allah Subhanahu. Bisa musyrik kita kalau seandainya meyakini bisa segar dengan minum air tanpa Allah yang memberikan kesegaran, tanpa Allah yang memberikan kenyang kepada kita. Ini mah hanya sabab hukum adat. Di dalam tauhid namanya hukum adat. Hukum adat itu setiap makan pasti kenyang. Setiap haus ketika kita minum pasti hilang itu mah hukum adat. Hukum Allah tidak begitu. Sebanyak apapun kita minum, jika kata Allah akan terasa haus, akan haus. Sedikit apapun kita makan, tapi kata Allah kenyang. Tahadusan binikmah. Seperti kami kemarin mau wukuf Arafah. Mau wukuf di Arafah. Biasanya itu makan kami sehari 3 kali sehari. Biasanya. Ini menjelang ibadah yang sangat dahsyat, ujiannya yang sangat luar biasa, kagak makan. Kan seharusnya kita siap stamina kan? Nah biasanya mah pagi kita udah sarapan segala macam. Kenapa? Karena kami berangkat pagi-pagi sarapan belum dari malam kagak makan. Artinya sehari semalam kami kagak makan. Jika emang makanan itu yang memberikan kekuatan kepada kami, tentu kami akan mati kelaparan di sana. Tetapi subhanallah, Allah memberikan kekuatan kepada kami walaupun hanya diberikan minuman diban, walaupun tidak disambil kasih cuman minumnya banyak. Iya, subhanallah. Itu subhanallah benar. Artinya keajaiban di sana Allah buktikan untuk menambah keyakinan kemahagungan, kemahabesaran Allah Subhanahu. Dahsyatnya subhanallah. Ya, pokoknya seru lah. Makanya pulang kemarin tuh saya masih orang linglung mulu, bingung mulu saya nih. Alhamdulillah sekarang ngaji lah malam Selasa, kayaknya linglung udah mulai hilang nih. Kalau kagak ngaji makin linglung lagi nanti. Nah, maka alhamdulillah. Nah, ini kata Allah, seluruhnya kita orang lapar, kecuali orang yang diberikan makanan oleh Allah, maka dari itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, at'imukum, niscaya Allah akan memberikan makanan apa yang kita pengen. Gitu. Ya ibadi kullukum arin illa man kasaituhu fastaksuni aksukum. Yang keempat kata Allah nih, wahai hambaku, kullukum, seluruhnya engkau arin, itu orang yang telanjang. Seluruhnya manusia itu terlahir dalam keadaan telanjang. Illa man kasaituhu, terkecuali orang yang diberikan pakaian olehku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu fastaksuni,
mintalah pakaian kalian kepadaku, aksukum, pasti aku akan memberikan pakaian itu. Contoh, seperti kehidupan duniawi kita. Kita semua ini orang yang tidak punya apa-apa. Terkecuali orang yang diberikan oleh Allah. Pakaian. Pakaian kita banyak. Rumah, mobil, baju. Belum punya mobil, minta sama Allah pengen mobil. Saya setelah itu, ya Allah, fulus saya mintanya. Setelah selesai haji, saya pengen ganti mobil, ya Allah. Minta. Saya pengen rumah, ya Allah. Minta. Tergantung bagi Allah nanti ijabnya mana. Entah yang 2 tingkat, entah yang 1 tingkat. Saya belum tahu jawabannya. Tapi minta. Illa man kasaituhu, terkecuali orang yang minta diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah. Setelah kita setelah selesai tawaf Arafah, setelah tawaf selesai, salat sunnah tawaf, menghadap ke multazam, setelah urusan akhirat kita dengan Allah, hablum minallah, karena kita ada hubungan hablum minanas, minta kita kepada Allah. Baik urusan dunia, apapun urusan itu, minta kekayaan, minta segala macam, karena Allah senang untuk dipinta. Allah itu senang untuk dipinta. Jangan sampai kita kagak minta, karena ibadah haji mah butuh duit. Ibadah haji mah butuh duit. Itu kita ke Mekah pasal bening kagak berduit, sakit hati. Yang lain mah jajan, kita kagak jajan. Untuk bini saya kagak komen, kesel mah kesel kali kagak dikasih duit. Minta sama Allah Subhanahu, minta sama Allah untuk fasilitas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kagak minta. Nah itu. Terus apa lagi kata Allah? Ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya engkau tuhti'una, orang yang selalu berbuat salah, bil-laili wan-nahar, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Artinya seluruhnya manusia ini selalu berbuat kesalahan. Tidak ada di dunia ini manusia itu yang tidak salah. Semuanya salah. Artinya manusia selain Nabi itu tidak maksum. Selain Nabi pasti melakukan kesalahan. Selain Nabi, pasti yang namanya manusia pernah melakukan kesalahan. Sederajat wali sekalipun, dia pernah berbuat kesalahan. Kenapa demikian? Karena tidak maksum. Apakah dia maksum? Yang maksum hanya Nabi, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah untuk melakukan kesalahan. Selain Nabi tidak maksum. Wajar kalau seandainya ada kiai salah, wajar. Manusia siawi, pejabat salah, wajar. Manusia, orang bodoh salah, manusia. Itu masih sifatnya manusia, karena kata Allah, ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya engkau adalah melakukan kesalahan baik di waktu siang maupun di waktu malam. Seluruhnya manusia berbuat salah. Tetapi kata Allah, wa ana aghfirud dzunuba jami'an,